Haleluya. 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 Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami sadar hidup ini Tuhan. Tengah-tengah kami, Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Silakan Roh Kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Sentuh kita, rasakan pelukannya, sentuhannya. Haleluya. hanya bagi Engkau. Berbicara bagi kami di pagi hari yang indah ini. Sampaikan isi hatimu Bapa. Terima kasih, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua percaya katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, oke. Kami pelayanan di Rote dengan tim PI dari pimpinan Pendeta Gilbert, karena dia ketua pusat, saya ketua di wilayah NTT. Dari kami ke Sabu, ke Rote,
dan mereka sekarang lagi di Soe. Sebentar sore mereka melayani di tempat ini. Kita bersyukur Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, amin. Haleluya. Kita disebut orang-orang benar. Yang percaya katakan amin. Kenapa kita disebut orang benar? Karena kita percaya Yesus. Kita percayakan darah Yesus. Amin. Kita disebut orang benar, ya, karena kita percaya Yesus. Karena kita percaya pengorbanannya. Dan orang benar itu hidup karena iman. Amin. Haleluya. Hidup karena iman. Karena kita hidup karena iman, makanya kita disebut keturunan Abraham. Ya, jadi secara rohani saudara dan saya ini Israel rohani. Ya, secara jasmani kita bukan Israel. Karena bangsa Israel itu bangsa yang dibentuk dari satu keluarga. Ya, kalau bangsa Indonesia ini kan beragam-ragam suku, jadi tidak tahu dikumpulkan disebut bangsa Indonesia. Tapi Israel itu beda, dia itu dari satu, yaitu dari Yakub dan istrinya dan anak-anaknya akhirnya melahirkan yang namanya bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu bangsa yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Amin. Haleluya. Dan kalau kita percaya bahwa kita adalah keturunan Abraham, artinya kita masuk di dalam Israel rohani. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi firman itu seperti hukum, ya. Kalau hukum itu ada sebab dan akibat, ya. Alkitab katakan, ya, siapa yang mentaati firman dia akan mendapat berkat, ya. Jadi Alkitab katakan janji Tuhan itu bersyarat. Artinya ada yang kita lakukan, ya, baru itu tergenapi. Tetapi kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Siapapun kita tetap Tuhan mengasihi kita. Kita orang berdosa, kita berkhianat dengan Tuhan, tetap kasih Tuhan itu tetap. Tetapi janji Tuhan itu ada syaratnya. Artinya ada yang harus kita lakukan, baru kita menerima janji itu. Ya, kalau kita baca dalam Ulangan 28, kalau kamu taat di begini-begini, maka kamu akan mendapatkan ini. Kalau kamu ini, kalau kamu tidak taat ini. Jadi pilihan itu ada di dalam kita sendiri. Nah, saudara, kita tahu bahwa Tuhan memberkati Abraham. Amin. Tuhan memberkati Abraham dan janji Tuhan semua keturunannya juga diberkati. Artinya, ya, kalau kita mau diberkati, kita harus lihat dulu kehidupan Abraham, ya. Karena cara Tuhan memberkati Abraham, dia juga akan memberkati kita seperti cara dia memberkati Abraham, ya. Cara dia memberkati Abraham karena Tuhan itu Tuhan yang sanggup memenuhi janji. Amin. Apapun terjadi dalam hidup ini, janji Tuhan tetap tergenapi dalam hidup saudara. Amin. Selagi saudara percaya, serumit apapun masalahmu, seberat apapun persoalanmu hari ini, engkau percaya bahwa ada Tuhan yang sanggup untuk menggenapi janjinya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, mungkin keadaanmu tidak mungkin, keadaanmu lagi titik terendah, mungkin keadaanmu lagi tidak mungkin itu terjadi. Tetapi kalau engkau tetap percaya kepada Tuhan, pasti janji Tuhan itu akan dia genapi. Ya, Tuhan, firman Tuhan katakan, saudara, kita percaya Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Karena ibadah itu mengandung janji, ya. Kita beribadah hari ini karena ada janji. Amin. Karena ada janji Tuhan. Alkitab katakan latihan badani itu apa? Terbatas gunanya. Amin. Artinya orang olahraga, saudara olahraga, latihan jasmani ada, akibatnya engkau sehat. Tetapi saudara, ibadah itu mengandung janji sekarang dan akan datang. Amin. Ya, jadi ibadah itu ada janji, ya. Makanya kita setia beribadah karena kita ada janji Tuhan. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati air minuman, Tuhan akan memberkati roti makanan, dan Tuhan akan menjauhkan dia dari penyakit. Amin. Itu janji Tuhan, ya. Alkitab katakan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, dia katakan begini. 1 Timotius pasal 4
ayat yang ke-8. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan ini. Latihan badani apa? Terbatas gunanya. Artinya ada, kegunaannya ada tapi sedikit, terbatas. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, ya, karena mengandung janji. Ya, jadi dalam ibadah ini ada janji. Kalau orang yang setia beribadah pasti akan Tuhan genapi janjinya. Amin. Ya, haleluya. Ya, baik untuk hidup sekarang atau untuk hidup yang akan datang. Artinya janji Tuhan, ya, janji Tuhan itu untuk sekarang dan akan datang. Ya, saudara jangan orang terobsesi dengan lagu dulu, ya, kerja buat Tuhan terlalu manis ya, biar tanpa gaji. Masa orang dunia saja kasih gaji, masa kita kerja untuk Tuhan, Tuhan gak kasih gaji, ya, sehingga banyak orang tidak mau melayani Tuhan karena gak ada gaji. Tuhan itu Tuhan yang tahu memberi upah. Amin, amin. Sekarang banyak kan pengusaha tinggalkan melayani Tuhan, dokter. Kenapa? Di dalam Tuhan itu ada janji Tuhan, janji sekarang dan akan datang. Amin. Ada orang mau katakan mau seperti apa? Orang kaya yang masuk apa? Neraka, ya, atau Lazarus yang miskin mau masuk apa? Surga. Kalau saudara dipilih dua ini, mana saudara pilih? Oh, biar miskin di dunia tapi nanti masuk surga, atau kaya di dunia masuk neraka? Saudara pilih yang mana? Kira-kira saudara pilih yang mana? Saya tidak pilih dua-dua, saya pilih Abraham. Karena orang kaya itu, ya, orang miskin itu dipangku oleh Abraham. Jadi ini ada cerita, ada orang kaya yang apa hidup mewah-mewah, ada Lazarus yang di bawah meja makan, ya. Tetapi ada Abraham. Abraham kaya di bumi dan masuk surga. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Saya tidak mau jadi orang miskin masuk surga. Saya tidak mau jadi orang kaya masuk neraka. Saya mau seperti Abraham, kaya di bumi masuk surga. Amin, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, ya, karena Tuhan ingin kita diberkati Tuhan, ya. Tuhan gak mau supaya kita bisa menjalankan perintah Tuhan. Bagaimana kita mau memberi kalau kita gak punya apa-apa, saudara? Bagaimana kita mau menyalurkan berkat Tuhan kalau kita sendiri tidak diberkati Tuhan? Makanya Tuhan mau anak-anak Tuhan itu sukses, ya. Tidak ada orang yang belajar kepada orang yang bodoh. Amin. Bagaimana sih rahasia jadi bodoh? Nggak usah belajar lah. Tapi orang akan tanya bagaimana rahasia jadi sukses, ya. Sekarang kan ada banyak apa bilang pangeran atau apa ya, kaya-kaya mendadak. Saya pikir orang-orang yang ketipu itu karena ingin kaya tapi mau dengan cepat. Pastilah orang beli jam Rolex, saudara. Harganya berapa? 5 juta. Gak ada jam Rolex yang 5 juta. Itu orang yang mau gaya, mau tinggi tapi dananya gak cukup. Beli handphone Apple, harganya 1 juta. Pasti itu tiruan, saudara. Gak mungkin. Habis pakai ketipu. Kenapa ketipu? Karena mau gaya, pakai handphone mewah, tapi doinya gak cukup, saudara. Jadi kalau doi pas-pas ya ikutilah, jangan terlalu ikut tren, saudara. Ya, kalau engkau diberkati Tuhan silakan pakai, bukan tidak boleh pakai. Tetapi kalau tidak, kalau belum jangan paksa, saudara. Ya, sekarang ini banyak ketipu-ketipu dengan investasi bodong, saudara. Ya, banyak saya lihat kemarin di Facebook, saudara, ada ibu yang sampai semaput, saudara. 5 miliar hilang, 10 miliar. Kan pertama dikasih, wah, kasih bunganya tinggi, bunganya 20%. Pertama dikasih, saudara. Itu kan permainan setan kan. Pertama semua. Akhirnya, saudara,
Kan dosa itu begitu, enak, pertama enak tapi akhirnya menghancurkan. Jadi ujung-ujungnya saudara, mereka ini orang-orang yang ingin cepat kaya, tapi tidak mau diproses, tidak mau tunggu waktu saudara, mau cepat besok langsung jadi orang kaya saudara. Akhirnya saudara, bukan salahnya Tuhan, jangan bilang ini pencobaan datang dari Tuhan. Amin, amin. Itu karena kemauanmu sendiri, karena keinginanmu. Alkitab, engkau jatuh dalam berbagai pencobaan karena kita sendiri, karena keinginan itu ada dalam diri kita. Begitu dia ada terumpan, maka dia akan terseret saudara. Makanya saudara, Tuhan mau kita semua, apapun kemuliaan Tuhan, ada harga yang harus bayar. Amin. Ikut Tuhan itu ada harga. Terima Yesus itu tidak ada gratis. Amin. Tapi jadi murid Tuhan itu ada harga. Amin. Semua itu ada harga. Kalau engkau ingin sukses, ada harga yang engkau harus bayar. Ya, kalau Ibu Mega bilang berdarah-berdarah, artinya apa saudara? Kerja keras dan sebagainya. Ya, artinya kita juga kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita juga. Kita harus ada harga yang harus bayar. Ya, terima Yesus gratis. Ya, tetapi untuk ikut Yesus, engkau ada harga. Firman Tuhan katakan, kau menyangkali dirimu, pikul salib tiap hari, dan ikutlah aku. Itu harga. Ya, harga bagaimana kita korban, harga bagaimana kita mau hidup kita dibersihkan, dikikis oleh Tuhan. Nah saudara, pagi hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan, karena kita ini disebut dengan keturunan Abraham. Arti saudara, cara Tuhan berkati Abraham, demikian juga Tuhan akan berkati kita. Dan ada bagian yang Abraham lakukan, baru dia juga mendapatkan penggenapan janji Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekeliling, lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat, ke utara dan ke selatan. Terus, sebab seluruh negeri yang kulihat itu, kau lihat itu, akan kuberikan apa? Kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selamanya. Jadi ingat, berkat Tuhan itu bergenerasi. Amin. Kutuk juga bergenerasi. Ya. Jadi kalau kita terima berkat, ada hal-hal yang dilakukan oleh generasi kita. Ya, orang tuamu, ya saudara. Makanya anak-anak hormat orang tua. Kau sukses, engkau berhasil karena ada seseorang yang pernah menabur. Amin. Haleluya. Tuhan katakan kepada Abraham, lihatlah, ya, tempat yang kau lihat itu aku akan berikan kepadamu. Terus ayat yang, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Jadi sungguh luar biasa banyaknya. Terus ayat yang ke-17, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri ini. Tuhan suruh bukan saja melihat, tapi Tuhan suruh jalani tempat itu, ya. Atau dalam terjemahan asli dikatakan taburi tempat itu, ya. Jadi dia lihat dan dia suruh jalani. Terus ayat yang ke-18, mari kita lihat sama-sama. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikan situ mezbah, di situ apa? Bagi Tuhan. Jadi waktu Abraham terima pesan Tuhan itu, Alkitab katakan dia membangun apa? Mezbah Tuhan. Ya, saudara, ya, janji Tuhan kepada Abraham bahwa dia akan mendapati Kanaan.
keturunannya itu akan mendapati Kanaan. Itu janji Tuhan. Sebelum janji Tuhan itu tergenapi, Tuhan menyuruh Abraham untuk melihat dulu. Jadi saudara, sebelum engkau diberkati, Tuhan bereskan pandanganmu, cara engkau melihat. Karena cara engkau melihat itu menentukan sejauh mana engkau bisa mendapatkan apa yang disiapkan Tuhan, ya. Jadi saudara, belajarlah memandang dalam pandangan iman, dalam pandangan rohanimu, saudara. Ya, saudara, waktu Abraham sementara menunggu janji Tuhan, Abraham ini ada di dalam kemah. Dia susah, dia sedih, dia ragukan. Aduh, ini gimana sih? Saya ini sudah tua, istri saya sudah tua. Apakah betul janji Tuhan itu betul? Namanya manusia, saudara. Di dalam jalan untuk menantikan janji Tuhan, kadang-kadang ada keraguan, kadang-kadang ada kebimbangan. Apa benar? Apa benar apa yang Tuhan janjikan itu? Apa benar? Dia ada di dalam kemahnya, Alkitab katakan. Tiba-tiba Tuhan datangi Abraham. Tuhan pegang tangan Abraham. Tuhan bawa dia keluar. Waktu Tuhan bawa dia keluar dari rumahnya, Tuhan bilang, sekarang Abraham, angkat wajahmu lagi ke atas. Abraham bilang, untuk apa Tuhan? Lihat di langit. Abraham mulai lihat. Lihat, apa yang saya lihat Tuhan? Lihat itu bintang-bintang. Jadi Tuhan itu ngajari Abraham. Lihat, hitung bintang-bintang. Abraham mulai hitung. Wah, begini banyak. Tuhan bilang, demikianlah juga aku akan berikan kepadamu keturunanmu. Saudara, ya, Tuhan bereskan. Yang kedua, Tuhan, namanya manusia, kadang-kadang kita bimbang, apa betul Tuhan janji, apa benar? Kok keadaannya justru bukan makin baik, keadaannya kok makin hancur. Ya, katanya Tuhan mau berkati kami, katanya, tetapi kok ekonomi kami seperti ini, berantakan hidup kami seperti ini. Saudara, mari kita lihat apa yang terjadi. Firman Tuhan katakan, Kejadian 15 ayat 5. Mari kita lihat sama-sama. Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Mari kita lihat sama-sama, ya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Jadi Tuhan membawa. Kalau membawa itu berarti gimana, saudara? Berarti Tuhan pegang tangan Abraham, kan? Tadinya Abraham di dalam rumah. Di dalam rumah kebingungan dia. Di dalam kemah kekecewaan dia. Di dalam kemah keputusasaan dia. Karena dia menanti janji Tuhan. Tuhan masuk ke rumah Abraham. Tuhan tarik dia keluar. Coba lihat ke langit sekali lagi. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadamu, demikian banyaknya nanti keturunan. Jadi saudara, sementara Abraham melihat, Abraham timbul imajinasi. Saudara, di dalam Tuhan perlu juga imajinasi. Bukan ngelamun, ya. Melamun beda dengan imajinasi. Melamun itu orang bilang ngelantur. Tapi kalau imajinasi, saudara libatkan Tuhan di dalam apa yang kau lihat itu. Amin. Bisa paham ini? Ya. Jadi dia lihat, wah, tidak ada mustahil kalau Tuhan mau kasih saya. Itu kan berimajinasi. Ya. Abraham mulai lihat, wah, kalau Tuhan mau kasih kan bisa. Tuhan mau beri kan bisa. Itu dia sudah mulai berimajinasi. Jadi anak-anak Tuhan boleh berimajinasi. Amin. Saudara, contoh Yakub. Yakub tuh orang yang tahu yang artinya imajinasi. Waktu dia kerja dengan Laban, Laban ini orang yang orang bilang sistem upahnya beda-beda.
sebentar dia kasih, sebentar dia nggak kasih, sebentar dia, ya pokoknya suka-sukalah. Ya, kalau sampai sekarang mungkin dikena pasal oleh Depnaker atau apa saudara, karena dia suka-suka, dia mau kasih upah, kasih, kalau enggak dia. Jadi Yakub kerja itu bertahun-tahun saudara, ya bertahun-tahun ya. Karena Yakub pernah nipu, ya Yakub kena tipu lagi. Jadi jangan suka menipu, nanti engkau ditipu orang yang lebih kelas tinggi dari saudara. Ya, amin, amin. Jadi saudara, waktu saatnya Yakub mau minta kambing domba, ya Laban tanya kepada Yakub, Yakub silakan, you mau minta kambing domba yang jenis apa? Yakub bilang, saya mau yang belang-belang. Ya, belang-belang yang bintik-bintik. Nah, dalam hati Laban ini orang bodoh. Yang belang-belang itu hanya sedikit. Dari begitu banyak ya kambing domba yang dimiliki oleh Laban, yang dijaga oleh Yakub, yang belang-belang ini hanya sedikit. Ya mungkin dari ribuan itu hanya 5 ekor lah. Kan bodoh bagi Laban. Ya, tapi Yakub mengerti apa artinya saudara yang namanya profetik. Jadi saudara, bagaimana Yakub cara untuk supaya si domba dan kambing kalau berkelamin, walaupun dia itu polos, tapi anaknya bintik-bintik. Aneh ya, kambing polos dengan kambing mai polos, kambing laki polos, anaknya lahir bintik-bintik. Ini kalau di sini bilang ini anak tetangga nih saudara. Caranya bagaimana? Begitu biasa kambing domba berkelamin di tempat minum, Yakub potong dahan pohon. Jadi dahan pohon itu bentuknya bintik-bintik dan tercoreng-coreng. Jadi waktu kambing domba ini berkelamin, mereka lihat, oh bintik-bintik, oh bintik-bintik, oh bintik-bintik, loreng-loreng, loreng-loreng, lahir anak loreng-loreng saudara. Amin. Itu yang namanya imajinasi. Ya, makanya ada, nggak tahu ini kepercayaan dari mana. Ya, ada orang dia hamil, dia lihat Meriam Bellina, anaknya mirip Meriam Bellina. Aneh juga saudara. Tapi ini Alkitabiah saudara. Ya, Alkitabiah saudara. Ya, dia waktu hewan ini sampai Laban ini kaget. Kok semua yang lahir kok bintik-bintik semua? Kena tipu Laban lagi saudara. Dari tadi 10 jadi ratusan. Ya. Dan saudara, waktu mereka itu yang namanya imajinasi. Jadi saudara, di dalam Tuhan itu perlu imajinasi. Ya, bayangkan Yakub, saudara Abraham bayangkan, oh ya anak saya nanti seperti ini, anak saya wah seperti banyaknya bintang-bintang, penuh bintang. Dan itu terjadi. Kalau engkau mau melihat, ya, dan Tuhan suruh, Tuhan yang perintahkan. Ya, makanya Alkitab bilang begini, kalau engkau minta seolah-olah engkau sudah menerima, maka hal itu jadi jangan kau minta, percayalah. Ya, Abraham kan dia namanya Abraham. Tuhan bilang hari ini bukan lagi Abraham, namamu Abraham. Artinya bapak bangsa-bangsa. Dia belum punya anak, orang ketawa dia, lucu ini tua bangka. Ya, namanya Abraham, bapak bangsa-bangsa. Tapi Abraham katakan kepada seisi orang-orang di kampung itu, hari ini nama saya bukan Abraham, nama saya Abraham. Diolok dia, dipermalukan. Tetapi saudara, ya, tetapi saudara, akhirnya
terjadi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Berikan. Jadi kalau apapun yang kau minta, bereskan pandanganmu. Ya, percayalah. Oh, kalau Tuhan mau berkati, tidak ada mustahil. Ya. Jadi jangan terus, aduh Tuhan, mana janjimu? Mana janjimu? Ya, lihatlah. Kalau kau lagi berdoa untuk keluargamu, lihatlah keluargamu lagi diberkati Tuhan. Keluargamu rukun-rukun. Walaupun mungkin kenyataannya tidak seperti itu, mulailah bayangkan seperti itu. Yusuf itu, saudara, dia menjadi Perdana Menteri karena dari kecil dia pakai baju jubah-jubah indah. Waktu dia pakai jubah indah, Yusuf ini bergaya seperti pejabat. Dia bergaya seperti orang besar. Dia bergaya karena zaman dulu hanya pejabat saja, hanya bangsawan saja yang memakai jubah-jubah maha indah. Nah, Yusuf dari kecil, Yakub beri pakaian kepada dia, pakaian yang indah-indah. Jadi waktu Yusuf pakai baju itu, Yusuf bergaya seperti seorang pejabat. Dan akhirnya Yusuf jadi seorang besar. Amin. Haleluya. Artinya, saudara, kita percaya, artinya bagi Tuhan itu tidak ada mustahil. Kalau kita mau percaya kepada Dia, ya, sehingga kita tidak terfokus, Tuhan mana janjimu, Tuhan mana janjimu. Ya, bergayalah. Firman Tuhan selalu katakan, semoga engkau sukses seperti jiwamu sukses. Jadi kesuksesan itu dimulai dari jiwa. Banyakkan orang kaya tapi jiwanya miskin. Kenapa jiwa? Sudah banyak uang masih kurang terus. Itu jiwa miskin. Amin. Amin. Biar bilang dia terkaya nomor 1 dunia, tapi kalau dia masih kurang terus, dia masih miskin. Tapi kalau engkau apa adanya dan engkau sungguh bersyukur, Tuhan, aku bersyukur, aku diberkati Tuhan, jiwamu bi. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Jadi saudara, bukan soal banyaknya yang kita punya, tapi saudara, ada orang, oh banyak sekali, tapi masih bilang masih kurang, masih kurang. Kurang apa? Anda tahu kurang. Sudah ada makan minum semua, kurang. Tapi ada orang yang biasa, tapi dia punya jiwanya sukses, jiwanya. Jadi semua itu dimulai dari jiwa. Orang bilang mentalitas. Ya, kalau kau mau sukses, dimulai dari mentalitasmu. Jadi bergayalah seperti orang sukses, maka kau jadi orang sukses. Jangan di mana-mana muka muram. Kenapa? Uang sudah ada. Supaya orang lain tahu, nggak usah. Orang nggak tahu, mungkin di dompetmu isi kertas, koran banyak-banyak. Orang pikir, wih, dompet tebal. Pikir doi dolar, saudara. Nggak apa-apa, orang nggak tahu kan? Ya, haleluya. Bukan menipu, ya. Tapi bergayalah seperti itu. Artinya kita punya Tuhan yang luar biasa. Hanya tinggal tunggu waktu, engkau akan diberkati Tuhan. Ya, jangan tiap hari, Tuhan, hidup kami begini, miskin terus Tuhan. Kenapa kami miskin? Kami miskin. Jadi seolah-olah dia beritahu Tuhan bahwa kami miskin. Saudara, kalau engkau mau menjadi orang sukses, bergayalah, bertindaklah, berpikirlah seperti orang sukses, maka engkau akan jadi orang sukses. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Alkitab katakan, semoga engkau sukses seperti jiwamu sukses. Amin. Haleluya. Ya, makanya Tuhan mau pandang mata. Ya, waktu itu Abraham belum punya anak, tapi dia lihat itu tanah Kanaan. Dia mulai bayangkan, oh nanti saya dapat tempat itu, oh saya dapat tempat itu. Ya, dia bayangkan. Kan lihat untuk apa? Hanya sekedar lihat? Tidak. Dalam kita melihat, jiwa kita sudah mulai teroleh. Apa yang kita lihat itu akan mengkreat pikiran kita. Amin. Amin. Haleluya. Itu hal yang pertama. Ya, belajarlah melihat hal-hal yang baik.
kalau engkau mau menikmati hal-hal yang baik. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Belajar ya. Jangan saudara pikir, wah pikir sedikit, wah nanti anak saya diperkosa orang, oh anak saya diculik orang. Satu waktu dia diculik, karena saudara sudah terpola seperti itu. Ya, percayalah kalau ada Tuhan, apapun Tuhan bisa lakukan, Tuhan bisa kerjakan. Jadilah orang yang bisa percaya. Mungkin belum tergenapi, gak apa-apa, tapi Tuhan mau melatih mental kita, Tuhan mau melatih jiwa kita. Saudara, manusia itu ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Ya, roh itu janji Tuhan, karena Tuhan itu roh. Amin, amin. Roh untuk masuk ke tubuh, maka dia harus lewat jiwa. Bisa paham ini? Jadi jiwa itu takaran seberapa yang tubuhmu akan terima. Saudara boleh pergi ke mata air yang besar, tapi kalau engkau bawa segelas air, engkau bawa pulang segelas air. Tapi kalau engkau bawa ember, engkau bawa pulang air satu ember. Tapi engkau bawa kontainer, kau bawa pulang satu kontainer. Amin. Bisa paham ini? Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, ya. Jadi engkau di hujan, sekarang musim hujan, engkau ingin dapat satu galon besar, taruhlah galon besar di depan itu. Hujan turun, dapat satu galon besar. Kalau engkau taruh satu gelas saja, mau hujan satu hari satu malam, yang engkau terima hanya satu gelas saja. Jadi janji Tuhan terlalu luas, tetapi dia masuk ke tubuh kita harus lewat bingkai yang namanya jiwa kita. Makanya Tuhan mau supaya melatih jiwa kita. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Amin. Ya. Haleluya. Ya. Jadi saudara, apapun, jiwa itu pintu gerbang masuk untuk masuk ke dalam tubuh. Seberapa besar yang engkau ingin terima, latihlah jiwa kita. Makanya orang selalu katakan berjiwa besar. Ya. Hadapi apa-apa, berjiwa besar, percaya, ya. Karena di dalam jiwa itu, saudara, wanita yang sakit 12 tahun berdarah, dia bilang dia ngomong, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asalku jamah saja jubahnya. Yang dia ngomong kepada siapa, saudara? Dia ngomong itu kepada jiwanya dia. Gak ada orang yang dengar. Dia katakan, dia dengar, Alkitab katakan dia dengar tentang firman Tuhan. Dia dengar. Makanya waktu dia dengar firman, dia percaya firman itu, bahwa kalau Tuhan mau sembuhkan bisa. Dia ngomong. Alkitab katakan beberapa kali dia ngomong, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asalku. Jadi dia memperbesar jiwanya. Begitu jiwanya sudah terbuka, dia maju dekati Yesus. Yesus tidak tahu loh. Dia sentuh jubahnya. Tiba-tiba ada sesuatu yang keluar. Jadi dia narik. Saudara, kesembuhan wanita ini tidak direncanakan oleh Yesus. Alkitabnya Yesus bilang, loh, ada yang keluar dari kuasa dari tubuhku. Akan kenapa murid-murid bilang, tidak ada orang yang sentuh aku. Ah Tuhan, semua orang sentuh engkau, namanya orang bersesak-sesakan. Enggak, sentuhan orang ini beda, karena dia bisa tarik sesuatu dari tubuhku. Apa yang membuat dia tarik? Karena jiwanya itu, dia percaya itu. Jadi saudara, itu yang membuat Yesus tidak merencanakan menyembuhkan dia. Amin. Tapi imannya, waktu dia perkatakan itu, dia katakan, kalau Tuhan mau berkati aku bisa. Mau masa corona, kau apapun. Saudara, sekarang ada Omikron,
ada lagi apa, kawin Omikron dengan Delta lagi, tinggal Politron saja yang belum. Aneh-aneh lah, mau masa apapun, tapi kalau Tuhan mau berkati aku, tidak ada perkara yang mustahil. Kita berikan kemuliaan bagi hidup kita, tidak tergantung dari hidup kita, tergantung dari janji Tuhan. Ya, artinya apapun, ya, karena kita nggak bisa diatur oleh keadaan. Amin. Tuhan bisa lakukan apa saja. Jadi selalu katakan, kalau Tuhan mau berkati aku, kalau Tuhan mau berkati aku, kalau Tuhan mau lakukan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang bisa halangi. Tuhan senang orang seperti itu. Makanya belajarlah memandang, melihatlah janji Tuhan itu, melihatlah apa yang menjadi, menggambarkan janji. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ya, kalau engkau mau menikmati, jalani. Jalani. Tuhan katakan kepada Abraham, jalani atau taburi. Sebelum Abraham punya anak, dia berdoa untuk orang-orang punya anak. Ya. Kadang-kadang saudara, kalau kita sakit, kita pergi doa untuk orang sakit, dia sembuh, kita sembuh juga. Ya, makanya hidup orang Kristen ini jangan egois. Ya, kalau kita lemah, kita doakan untuk orang yang jadi kuat, kita bisa jadi kuat. Abraham ini belum punya anak, dia berdoa untuk orang lain dapat anak. Ya, saudara mengerti ini? Ya, dia berdoa untuk Eliezer, berdoa untuk apa artinya? Dia menabur, dia melakukan sesuatu. Mari kita lihat, ya, firman Tuhan, kita lihat sama-sama, ya. Kejadian pasal 20 ayat 17. Ini Abraham belum dapat anak, saudara. Nanti di Kejadian 22 baru dia dapat anak. Terus mari kita lihat. Lalu Abraham berdoa kepada Allah. Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan apa? Anak. Aneh kan? Abraham lagi minta anak, belum dapat anak, dia berdoa untuk orang lain dapat anak. Tapi tidak lama kemudian setelah itu Abraham dapat anak. Jadi dia menabur sesuatu, ya. Dia menabur sesuatu, saudara, ya. Tuhan katakan kepada Abraham, injak tempat itu, jelajahi negeri itu. Selain engkau lihat, jelajahi atau taburi. Kalau engkau mau diberkati, nabur dulu, baru engkau bisa mendapatkan. Karena hukum nabur menuai. Kau bisa di Tuhan berkati aku, tapi Tuhan tidak pernah menabur. Bagaimana alasan jalur Tuhan untuk berkati? Tuhan suruh kepada Abraham, jelajahi negeri itu, atau jalani negeri itu. Sedang engkau lihat, jalani negeri itu. Maka saudara, kita lihat Tuhan memberkati Abraham, karena hal kerajaan surga itu seperti orang menabur dan menuai. Amin. Markus pasal 4 ayat 23, mari kita lihat. Markus pasal 4 ayat yang ke-26. Mari kita lihat sama-sama. Markus pasal 4 ayat. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Jadi saudara, soal kerajaan surga itu soal engkau menabur. Artinya apa yang engkau ingin tuai,
nabur. Kalau engkau ingin dihormati orang, hormati orang. Amin. Kalau kau ingin apa yang kau ingin diperlakukan orang, lakukan itu duluan. Itu selalu Tuhan kata. Hukum Taurat isinya itu hanya satu. Hanya satu semua, kalau diperas-peras intinya satu. Apa yang engkau ingin orang lain perbuat bagimu, perbuat itu bagimu. Artinya kita harus duluan. Kalau kita mau dihormati orang, beri hormat kepada orang. Ya. Makanya Tuhan katakan, apapun yang kau lakukan, lakukan seolah-olah kepada Tuhan. Ya. Seolah-olah kepada Tuhan, dan percayalah, ya, apapun yang kau nabur, kalau kau tidak menuai, anak-anakmu akan menuai. Yang percaya katakan amin. Anak-anak, hormati orang tuamu, ya. Kalau bisa tiap hari kirimi dialah, kasih kirim makan, perhatikan, Bapak sehat, Mama sehat, apa saya. Kenapa? Apa yang kau nuai hari ini? Ada orang-orang yang pernah menabur. Amin. Kalau kau sukses, karena ada orang-orang pernah menabur. Lakukan itu, ya. Suami kasih istri, oh istri saya cerewet, gak bisa saya kasih. Kau lakukan karena Tuhan. Kau hormat suamimu karena Tuhan. Biar dia suami yang bengis, dia suami yang apapun, itu persoalan lain. Tapi kau mau lakukan itu karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena kau lakukan karena Tuhan, bukan karena dia baik, bukan karena dia baik, bukan karena dia kirimin duit terus, bukan dia kasih uang belanja yang banyak. Oh, suami saya pelit, Pak Pendeta. Pelit, lebih pelit dari Yahudi. Makin pelit, makin hormat dia. Pasti pelitnya akan berubah jadi murah hati. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Artinya apapun yang kau lakukan karena Tuhan, bukan karena manusia. Bukan karena, ya, mau dia jahat, dia baik, apapun, tunduk karena itu firman Tuhan. Amin. Mau dia baik atau tidak, kasihi dia karena itu perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Dan orang tua, anak-anak hormat kepada orang tua, karena itu yang Tuhan katakan. Kalau engkau mau umur panjang, engkau mau diberkati, engkau mau sukses, engkau mau pekerjaanmu diberkati Tuhan, beri hormat kepada orang tuamu, ya, taat kepada orang tua. Anak-anak muda, ya, giat di dalam Tuhan, tapi pertama hormat orang tuamu. Ya, untuk apa engkau bilang engkau hebat melayani Tuhan, tapi dengan orang tuamu sendiri engkau tidak pernah beri hormat kepada mereka. Karena apapun yang mereka engkau terima hari ini, ada orang-orang yang di atasmu yang pernah menabur hidupnya bagi Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan mau yang pertama, pandanglah. Kalau hari ini pandanganmu masih kabur, Tuhan bawa aku keluar untuk aku lihat semua apa yang kau mau kerjakan bagiku di hari yang mendatang. Keadaan boleh apapun. Firman Tuhan katakan kehormatan apa? Mari kita lihat Kolose pasal yang ke-3. Ya, mari kita lihat Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Mari kita lihat sama-sama. Filipi 4 ayat 19. Kita lihat, Allah akan memenuhi segala apa? Keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Artinya apapun yang jadi kebutuhan kita, jaminannya itu adalah kekayaan dan kemuliaan Allah. Saudara bisa paham ini? Ya. Jadi sorga itu akan backup. Semua apapun yang kita butuhkan, sorga siapkan. Amin. Amin. Ada satu orang pernah dibawa Tuhan oleh malaikat ke surga. Dia dibawa Tuhan satu ruangan. Ya, di surga itu ada ruangan-ruangan.
Waktu dia buka, oh ini kok ada kaki, ada tangan, ada mulut, ada kepala, ada semua. Apa artinya, dia tanya malaikat? Apa artinya ini? Ini artinya kalau orang di bumi sakit kepala, kepala dari surga turun, kepala yang baru. Bisa paham ini? Kalau engkau sakit kaki, gudang ada kaki-kaki di surga turun, kakimu sembuh. Amin. Amin. Ya. Kalau mulutmu luka, kirim mulut baru dari surga. Karena surga itu gudang-gudang. Kan ada ayat katanya ada kunci-kunci surga. Jadi surga itu ada gudang-gudang. Gudang apa? Persediaan kebutuhan saudara. Pernah nggak saudara dengar surga bangkrut? Rusia ini hampir bangkrut sekarang. Kali embargo semua negara. Putin sudah bingung. Ya, orang-orang kaya di sana sudah bingung, kan diblokir semua bank-bank. Tapi dunia boleh bangkrut, negara boleh bangkrut, surga tidak pernah bangkrut. Yang percaya katakan amin. Ada persediaan. Alkitab katakan kekayaan Tuhan itu jadi jaminan bagimu. Kalau Tuhan sudah bangkrut berarti nggak usah percaya dia. Tapi Tuhan tidak pernah bangkrut. Tuhan mau katakan Allah memenuhi kebutuhan dan keperluan menurut kekayaan Allah. Artinya kekayaan Allah itu tidak habis-habisnya. Dia masuk lagi di satu ruangan, ada gudang, ada seperti gunung emas. Dia tanya kepada malaikat, malaikat, ini artinya gunung emas ini? Kalau diminta kekayaan dari bumi, minta Tuhan berkati aku, dia potong sedikit gunung emas, kirim kekayaan. Waktu dia potong gunung itu, habis potong kembali lagi, habis potong kembali lagi utuh, kembali lagi utuh. Jadi surga menyiapkan semua kebutuhan dan keperluan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan takut, jangan ragu. Alkitab katakan jangan khawatir, karena Bapamu tahu apa yang kau perlukan. Amin. Kalau engkau engkau khawatir, engkau seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita punya Allah, kita punya Bapa. Kita tahu Bapa kita pelihara kita. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau sakit, kesehatan dari surga turun. Kalau engkau lemah, kekuatan dari surga turun. Saya percaya surga akan membackup semua kebutuhan, keperluanmu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Waktu Abraham naik di atas gunung, Tuhan bilang, lihat, atas gunung itu Allah menyediakan. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan sanggup menggenapi apa yang Dia janjikan dalam hidup saudara dan hidupku. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Haleluya, haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia. Mari kita semua bangkit berdiri. Ku yakin Dia selalu sertaku. Amin. Dia baik bagiku. Mari sama-sama kita katakan. Ku tahu Bapa peliharaku. Amin. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu serta. Dia baik bagiku. Dia baik
lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Amin. Ya baik bagiku. Saudara, apapun yang Tuhan janjikan, Dia sanggup. Dia sanggup untuk menggenapinya. Dia Tuhan yang sanggup. Sorga punya kekayaan, sorga punya persediaan, sorga punya jaminan bagi semua apapun yang dibutuhkan di dunia ini. Apapun yang Tuhan janjikan, hal-hal rohani, hal-hal jasmani, semua apa yang Dia janjikan, Dia pasti akan genapi, karena Dia tahu, Dia punya jaminan, Dia punya persediaan itu. Haleluya. Ku tahu Bapa pelihara. Amin. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu serta. Dia baik bagiku. Dia baik bagi. Oh, sama-sama katakan. Lewati badai persoalan apapun, semuanya untuk kebaikan saudara. Amin. Ku tahu Bapa peliharakan hatimu. Lihatlah persediaan Tuhan, lihat jaminan Tuhan, lihat jaminan gudang-gudang surga. Lewat badai cobaan, semuanya Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa pelihara. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Dia baik bagiku. Apapun persoalan saudara hari ini, apapun serumit masalah, Tuhan tetap pegang kendali dalam hidup. Dia punya persediaan semuanya. Dia tidak pernah. Alkitab katakan segala sesuatu akan digoncangkan. Hanya tinggal satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Kerajaan surga tidak pernah goncang. Ekonomi dunia boleh goncang, politik dunia boleh goncang, situasi dunia boleh goncang, tapi surga tidak pernah tergoncangkan. Apa yang Dia janjikan, apa yang Dia firmankan, Dia sanggup memenuhinya. Haleluya, haleluya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Tahu Bapa pelihara. Dia baik, Dia baik. Semua katakan dengan iman. Lewat ada ketersediaan Tuhan, ada jaminan Tuhan. Kami tidak takut, karena kami percaya Engkau Tuhan akan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Amin. Dia baik bagiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sini. Aku percaya semua. Aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah kebajikan.
tidak pernah ditinggalkan. Orang benar Dia tidak akan tinggalkan. Atasku melimpah kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Mari katakan dengan iman. Berkat-Mu atasku. Yes, kami percaya Tuhan. Kuralaba-laba syekiralaba-laba selalu mengikutiku. Kebajikan dan kemurahan akan ikuti sepanjang hidup ini. Katakan, aku percaya. Kami percaya janji Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup. Kami percaya Tuhan bisa. Haleluya. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Ya la 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 la. Sikira la 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 la. Ira la 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 la. Kami percaya Tuhan. Kami percaya janji-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah dusta. Engkau tidak pernah berbohong. Haleluya. Oh, ya la 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 la. Shira la 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 la. Angkat suaramu, angkat hatimu. Ira la 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 she. Wa la 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 shara la. Oh. Ya la 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 la. Ira la 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 la. Shira la 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 la. Shikira la la la. Ira la la. Ora la la. Ora la la. Lawat kami. Berikan kekuatan. Berikan kekuatan bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Shira la la. Oh, ira la la. Yang sakit percaya Kau sembuh. Ira la la. Ora la 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 Shira. Ora la la la. Ora la la la. Yang tidak percaya katakan aku kuat. Haleluya. Lihatlah kekuatan. Lihat kekuatan di depanmu. Lihat kesembuhan. Lihat kesembuhan. Lihat kekuatan. Lihat kesanggupan Tuhan. Sanggup. Oh. Biar engkau bisa melihat semua ketersediaan Tuhan. Semua apa yang Tuhan sediakan bagi engkau. Pandanglah Abraham. Pandanglah ke langit. Lihat aku sediakan itu bagimu. Lihat aku sediakan. Bangkit dari kekecewaanmu. Bangkit dari keputusasaan. Lihatlah. Lihat apa yang aku sediakan itu Abraham. Haleluya. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta kemampuan dari Tuhan. Untuk engkau sanggup melihat apa yang Bapamu sediakan. Apa yang Bapamu siapkan bagimu. Haleluya. Dia selalu siapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jauh sebelum engkau kenal Dia. Jauh sebelum engkau tahu Dia. Jauh sebelum engkau mengenal Dia. Haleluya. Buka mata rohani
melalui kami Tuhan. Selingkan mata kami, selingkan mata kami, supaya kami sanggup melihat apa yang Kau sediakan bagi kami, apa yang Kau siapkan bagi kami, apa yang Kau mau kami nikmati, apa menjadi janji-janji-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Oh, haleluya. Oh, yang sakit percaya Kau sembuh hari ini. Yang sakit lihat kesembuhan, lihat kesembuhan, pandang kesembuhan, pandang kekuatan. Haleluya. Oh, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan, amin, memulih. Aku percaya, aku percaya, yes, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, aku percaya, kami percaya Engkau sanggup Tuhan, Kau turun tangan, amin. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, amin. Terima, aku percaya, terima kekuatan dari Tuhan, amin. Dia limpahkan, Dia curahkan, amin, memulihkanku, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkati. Kau turun tangan, Kau turun tangan, memberkati. Kau turun tangan, Kau turun tangan, memberkatiku. Haleluya, yes, haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, semua orang terima kekuatan, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak tertandingi, Engkau tidak terkalahkan, tidak ada yang menyamai Engkau Tuhan, tidak bisa apapun menggoncangkan, karena Engkau tetap Tuhan kami. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami akan bawa semua persembahan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkati kami melakukan, karena kami mau taat kepada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua percaya katakan amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan sembahan kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia. Yes. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Semua panjang dan lebarnya melampaui lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami, kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Mari sama-sama katakan, tiada terukur. Semua, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Sama-sama katakan, panjang dan lebarnya melampaui lautan. Semua, hey, jauh tinggi mengatasi langit. Mari kita bangkit berdiri. Dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Hey!
selamanya. Hatiku bersyukur semua. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Amin. Ajaib perbuatanmu, besar anugerah-Mu. Tak berhenti ku memuji nama-Mu. Semua tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, amin. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya, memberkati setiap benih yang kami taburkan. Lipat gandakan Tuhan, 30, 60 dan 100 kali lipat seperti janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati kami semua. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita